Hamdan wa syukranillah salatan wa salaman daimaini ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah wa ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ikhwatu iman Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bersyukur alhamdulillah di kesempatan ini pagi ini kita kembali hadir sama-sama untuk mengkaji Al-Qur'an. Semoga Allah berkahi, Allah ridhoi, Allah berikan ilmu manfaat untuk kita semua. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Diawali dengan basmalah bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Baik, kita melanjutkan Bapak Ibu hari ini surah Al-Baqarah ayat yang ke 81. 81 ya. Ayat yang ke 81. Kita awali dengan tilawah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalu qulubuna ghulfun bal la'anahumullahu bikufrihim faqalilan ma yu'minun. Oh, kalau Ustaz, itu 80 tuh. Udah. Balaman kasabasai atau Oh, Bala. bala man kasaba sayyi'atan wa ahatat bihi atau faulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Baik, kita terjemahkan. langsung aja kali Ustaz, ini pendek kayaknya. Oh, sampai ayat 82. Alladzina amanu wa amilus solihati ulaika Ashabul jannah hum fiha. khalidun. Baik, yang dicetak merahnya materi pokoknya hanya 3 sini, yaitu ayat 81, bala, sayyi'atan, dan ahatat. Bala iya atau bahkan, iya atau bahkan. Sayyi'atan keburukan. Sayyi'atan keburukan, ahatat meliputi. Ahatat meliputi. Bala iya atau bahkan, sayyi'atan keburukan, ahatat meliputi. Baik, kita akan uraikan ya. Bala iya atau bahkan, man, apa arti man Bapak Ibu? Siapa yang Apa saja atau siapa yang kasaba berbuat. Kasaba berbuat sayyi'atan. Kasabah sama dengan fa'ala dong Ustaz ya. Ya, secara makna ya mirip kasaba dengan fa'ala. Kasaba berbuat sayyi'atan keburukan. Wa dan ahatot meliputi bihi dengannya, khoti'atuhu kesalahannya. Khoti'atuhu kesalahannya. Atau khoti'atu kesalahannya. Fa maka ulaika mereka itu ashabu penghuni atau para penghuni annar neraka. Hum mereka fiha di dalamnya khalidun orang-orang yang kekal. Wa dan alladzina orang-orang yang amanu mereka beriman. Wa amilu dan mereka mengerjakan as-solihat kebaikan-kebaikan. Ulaika mereka itu ashabu para penghuni al-jannah surga. Hum mereka fiha di dalamnya khalidun mereka orang-orang kekal. Coba kita ulang sama-sama dibaca Bapak Ibu sekalian ayat 81 dan 82. Silakan. Bala iya man barang siapa kasabah berbuat sayiat keburukan
Wa dan ahatat meliputi bihi dengannya hati atuh kesalahannya faulaika maka mereka itu ashabun nar penghuni neraka mereka fiha di dalamnya khalidun mereka orang-orang yang kekal waladina Baik. dan orang-orang yang amanu mereka telah beriman wa amilu dan mereka beramal solihat amal soleh ulaika mereka itulah ashabu penghuni al-jannah surga mereka fiha di dalamnya khalidun mereka orang-orang yang kekal. Baik. Alhamdulillah, ini kita baca satu ayat. Diawali Pak Mazwar, silakan ayat 81. Baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bala ya man barang siapa kasaba berbuat sayiat keburukan wa dan ahatat meliputi ahatat ini kata kerjanya model apa nih Ustaz? Alif di depannya Dari kata hato, wazannya koma, ala koma, ahato jadinya akoma. Akoma ahato. af'ala Ya, wazannya adalah afala. wa af'ala. Baik, bihi dengannya hati atuh kesalahannya kesalahan hati atuh kesalahan hunya faula fa maka ulaika mereka itu ashabu penghuni anar neraka mereka fiha di dalamnya khalidun orang-orang yang kekal. Baik. Alhamdulillah, berikutnya silakan dilanjut Pak Afrial. Walladzina amanu. Afrian itu masih ditutup itunya. Ya, Mic-nya masih mikrofonnya tertutup. masih belum aktif, mikrofonnya. Silakan Pak Afrial. Apa Ustaz? Baru dari belakang. Oh ya, yang Ah, lain aja, gue aja dulu. mau dikit Lihat dulu. dulu deh, lihat dulu Ustaz. Baik, Bu Ella dulu silakan. Ah, Ayat 8182 Pak Afrial. Ayat 8182. Silakan Bu Ella ayat 82. Di unmute dulu Bu Ella. Bu Ella, silakan. Ayat 82. Assalamualaikum Ustaz. Saya Pak Afrial. Bu Ella, Bu Ella. beda dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Waladina. Langsung diurai Ustaz ya. Artinya Wa adalah Iya, artinya waladina dan orang-orang yang amanu mereka beriman wa amilus solihat dan beramal soleh. Ulaika mereka itu ashabul jannah penduduk surga mereka fiha di dalamnya khalidun kekal mereka kekal. Alhamdulillah. Bu Ai ayat 81. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bala ya. Bala ya benar man barang siapa kasaba telah berbuat sayiatan keburukan wa ahatat dan meliputi bihi dengannya atuhu kesalahannya maka ulaika mereka itu ashabu penghuni anar neraka mereka fiha di dalamnya khaliduna orang-orang yang kekal. Baik, alhamdulillah. Pak Afrial silakan. Ayat 81. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa dan allazina orang-orang yang amanu mereka telah beriman wa dan beramilus solihat beramal soleh ulaika mereka itu ashabul jannah penghuni surga mereka fiha khalidun di dalamnya kekal. Baik, alhamdulillah. Ada Pak Budi baru bergabung. Assalamualaikum Pak Budi.
Waalaikumsalam, Ustaz. Maaf terlambat ini. Dilanjut dulu berarti ya, nanti sesi Ya, kedua lanjut untuk dulu, Ustaz. Ya, Ustaz. baik. Oh, Bu Ella live ya, Bu Ella ya. Bentar kali. Baik, kita uraikan terkait dengan kaidah isim fi'il harfunnya. Yang Bu pertama, Edi itu kayaknya belum keluar dari yang grup 1 lagi. Jadi ke sana kemari sepertinya beliau. Kita lagi nge-zoom sama Ustadz Ali soalnya. Kalau saya udah live dari sana. Ya silakan Ustadz. ya. Yang pertama adalah di sini ada kalimah fi'il kasaba. Kasaba itu adalah dia fi'il madhi bentuk asli yang pertama ya. Kasaba wazannya fa'ala. Ya, kasaba itu fi'il madhi. Kemudian tadi ahatot, ya, ahatot itu sudah ada tambahan, asalnya adalah hato, hanya panjang, hato. Nah, jadi jika ada fi'il madhi bentuknya adalah seperti hato, koma, jadi ada alif di tengahnya, ya, maka asalnya itu dia rata-rata wawu. Jadi alif itu pengganti wawu. Seperti koma asalnya adalah kowama. Nanti ketika fi'il mudhari kelihatan tuh muncul bentuk aslinya. Koma yakumu. Makanya kenapa yang dia bina ajwab, fi'il bina ajwab yang huruf ilatnya di tengah, senantiasa fi'il mudhari'nya itu bentuk pertama senantiasa ada wawunya. Karena memang asalnya adalah wawu. Sebelum alif itu wawu. Contoh, kola asalnya kowala. Begitu fi'il mudhari bukan yuqalu tapi yaqulu. Bukan yaqulu tapi yaqulu pakai wawu. Jadi kalau alif itu menggantikan untuk memudahkan pengucapan. Jadi pada asalnya adalah wawu atau ya. Ya, contoh lagi jaa. Jaa itu asalnya jaa. Untuk mengetahui ya-nya nanti itu muncul di fi'il mudhari. Makanya jaa yaji'u. Ya-nya muncul lagi. Tidak jaa yaja'u, tapi yaji'u, ya-nya muncul. Jadi yang asalnya fi'il mudhari, fi'il madhinya wawu diganti alif, fi'il mudharinya muncul lagi wawunya. Yang asal fi'il madhinya ada ya, maka fi'il mudhari ya-nya muncul lagi. Seperti koma asalnya kowama, maka fi'il mudharinya muncul yakumu. Qala asalnya qawala, fi'il mudhari'nya muncul lagi yaqulu, wawunya muncul lagi. Tapi seperti jaa asalnya jaya, alifnya asalnya ya. Jaa maka fi'il mudhari'nya ya-nya muncul lagi yaji'u. Ada kaidah nih Ustadz. Untuk akar kata yang di tengah-tengahnya 3 akar kata, yang tengah-tengahnya dulu waw dan ya, itu berubah menjadi alif. Betul. Ya. Jadi itu disebut dengan bina ajwab. Bina ajwab itu adalah wawu atau ya digantikan menjadi alif. Jadi huruf ilat di tengah wawu ya digantikan dengan alif, yang alif pun juga huruf ilat. Jadi huruf ilat digantikan huruf ilat untuk apa? Litakhfif. Litakhfif itu untuk memudahkan bacaan, meringankan bacaan. Orang Arab agak beribet nyebut qawala, udah aja qola. Orang Arab agak belibet nyebut qawama, sudah saja qoma. Orang Arab agak belibet nyebut jaya, ya sudah jaa gitu. Jadi itu pengucapan litakhfif untuk memudahkan meringankan. Nah, jadi hato ditambahkan hamzah. Jadinya ahato. Sama dengan koma ditambahkan hamzah sulasi mazid jadinya akoma. Wazannya adalah af'ala. Kemudian berikutnya adalah amanu. Amanu ya dari kata amana, ini bentuk ketiga. Domirhum amana amanu ya. Amilu juga sama bentuk ketiga dari kata amila. Amila amilu ya dari kata amila. Itu yang kalimah fiilnya. Nah, kemudian kita akan berikan keseluruhannya Bapak Ibu. Bala ya. Ya, bala iya. Jadi kalau misalkan
Apa itu Ustaz? Kata Huruf ya, ini kategorikan dia sebagai harfun, kata bantu. Ya, harfun, kata bantu. Man isim secara makna, ya, man itu isim secara makna, kasaba fi'il madhi, sayyi'atan isim, ya ini nampak jelas isimnya karena akhirannya tanwin. Ya, sayyi'atan. Wa harfun, harfunnya harfun atop karena melanjutkan, menggabungkan. Ahatot fi'il madhi, bi harfun harful jar, hi isim domir, ahatat kok khoti, fi'il madi betul. ya ahatot fi'il madi, Fi'il madi betul kan. fi'il madi bentuk keempat, domirnya hiya, Jamirnya hiya ya. bi harful jar, hi isim domir, khoti'atu asalnya khoti'atun tanwin, ya karena idofah maka hilang tanwinnya. Khoti'atu isim, hu isim domir, fa harfun harfun ibtida, ulaika isim isyarah kata tunjuk, ashabu isim asalnya ashabun tanwin karena idofah dengan anar maka hilang tanwin. Anar isim, hum isim domir, fi harful jar, fi harful jar, ha isim domir, khalidun isim, khalidun ini isim namanya isim jamak mudzakkar salim dari kata khalidun, khalidani, khaliduna, ya. Wa harfun lagi, ya harfun atop untuk menyambungkan daripada ayat 81 dan 82. Wa harful atop alladzina isim mausul kata sambung isim mausul, amanu fi'il madhi, wa harful atof amilu fi'il madhi, as-solihat isim, kalau lebih lengkapnya isim jamak muannas salim, isim jamak muannas salim. Ulaika isim isyarah, ashabu itu tadinya ashabun tanwin, al jannah isim, hum isim domir, fi harful jar, ha isim domir, khaliduna isim jamak mudzakkar salim. Baik, satu ayat ya. Ini satu ayat untuk menguraikannya juga diawali, silakan Pak Mazwat. Baik. Bala huruf harfun, man isim, kasaba fi'il madhi, sayi'atan isim, wa dan ahatat fi'il madhi, bi harfun jar, hi dhamir, hati atuhu itu isim, hati-atu isim, hilang tanwinnya karena bertemu dengan dhamir hu dhamir, fa huruf ibtida, ulaika im isyarah, ashabu isim karena dengan anar jadi hilang tanwinnya sama a-nya, anari isim. Apa namanya Ustaz? Huruf apa? Anar isim Kata majemuk ya Ustaz. Ashabun nar. ya, kata majemuk. Kata majemuk. Idofah atau jumlah Idofah. idofah itu ya kata majemuk ya. Ya kata majemuk. Jadi kata pertamanya nggak pakai alif lam sama nggak pakai tanwin. Kata keduanya kasrah gitu. Ya, betul. Hum isim isyarah, fi Hum isim domir. hum isim damir, fi huruf jar, ha damir, khaliduna isim apa namanya? Jamak mudzakkar salim. Jamak mudzakkar salim. Jamak mudzakkar salim ya. Fa'il dia kan Ustaz, fa'il ya. Ya. Jadi dia isim fa'il. Isim fa'il Baik. sebetulnya. Pak Afrial ayat 82 silahkan. Belum aktif mikrofonnya Pak Afrial. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa harful atof allazina
isim isyarah Ustaz. Amanu Alladzina isim Isim mausul. mausul. isim mausul. Amanu fil madi wa huruf atof amilu fil madi as-salihati isim ulaika isim isyarah ashabu Isim. isim al-jannati isim hum isim domir fi harfun jar ha isim domir khaliduna fi'il madi Bukan Khalidun. isim mausul Isim Ya, jamak itu. mudzakkar salim. Jamak mudzakkar Isim salim. jamak mudzakkar salim. jamak muzakkar salim. Baik, alhamdulillah. Pak Budi kembali ke ayat 81, silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bala isim Ustaz. Man isim kasaba fi'il Harfun. madi Bala Atan harfun. isim wa harfu ahatat ahatat itu Fi'il ma- fi'il Ustaz. Ya. Bukan bu anu gabung. Bihi isim domir khoti'atun Bi jar hi isim domir. bi harfu jar hi isim domir khoti'atun isim hu domir fa harfu Tidak. fa harfu tidak ulaika isim isyarah ashabun isim anari isim isim domir bi harfu ini tidak juga ya ha Bi harfun jar. harfu jar ha isim domir khaliduna isim jamak mudzakkar salim. Baik, alhamdulillah. Ya, berikutnya Ustaz, silakan. bala itu harfun apa, Ustaz? Bala harfun apa? Dia litan bi, harfun litan bi. Harfu litan. litan Ya. Silakan Bu Ella kembali ke ayat 8 Wa harfun. ayat 82. Maya. Dulu. Wa harfun harfu atof aladina isim Ya, mausul amanu isim fi'il amanu astagfirullah. Fil madi. Amanu Madi. fi'il madi wa Fi'il madi. atof amilu Lupa nih. fi'il madi as-solihati isim ma'rifah ulaika isim isyarah ashabu isim nakiroh al-jannah isim ma'rifah hum isim domir fi harfu jar ha isim domir khalidun isim jamak mudzakkar salim. Baik. Bu Ai, silakan Bu Ai. Alhamdulillah minasyaitonirrajim. Bala harfu tanbih ya tadi. Man kasaba fi'il madi sayyatan isim wa harfu ataf ahirat fi'il madi bi hajar domir khotiatu isim hu isim domir fa harfu ibtida ulaika isim isyarah ashabu isim an-nari isim isim domir fi harfu jarha isim domir khaliduna isim fa'il jamak mudzakkar salim. Baik, alhamdulillah. Bu Harti silakan Ibu. Ahlan wa sahlan Bu Harti. Terima kasih Bu. Maaf salah tadi Ustadz. Wa huruf Ya. ataf aladina isim mausul amanu fi'il madi wa huruf ataf amilu fi'il madi as-solihati isim ma'rifat ulaika isim isyarah ashabu isim al-jannah isim ma'rifat hum isim domir fi huruf jar ha isim domir khalidun
isim jamak Iya. mudzakkar salim. Baik. Alhamdulillah sudah kita uraikan baik itu terjemah lafziyah ataupun juga kaidah bahasa Arabnya. Nah, untuk kita menguatkan pemahaman bahwasannya di dalam Quran dan bahasa Arab secara umum itu tidak akan keluar dari 3 kriteria sebuah kata atau kalimat. Dia isim, fiil, atau harfun. Kalau gak isim, dia fiil. Kalau gak fiil, dia harfun. Jadi kalau gak kata kerja, ya dia isim. Isim itu kata benda, sifat, dan lain-lain. Atau kalau enggak, harfun, kata bantu. Nah, untuk memudahkan itu, kita memahami bahwasannya rata-rata di Quran, dalam setiap ayat itu ya, saya ini melihat, mengkaji, rata-rata di setiap ayat dalam Quran itu mayoritasnya isim. Mayoritasnya isim rata-rata. Boleh kita cek, boleh kita cross check di setiap ayat di Quran itu komposisi kata yang paling banyak itu di setiap ayat adalah kata atau kalimat isim. Isim sama harfun. Di ayat 81 kita boleh cek ya. Isimnya pertama man, kedua sayyatan, yang ketiga adalah hi, yang keempat adalah khotiatu, yang kelimanya hu, yang keenamnya ulaika, yang ketujuhnya ashabu, yang kedelapannya anar, kesembilannya hum, adalah adalah khalidun. Jadi ada 11 kata yang merupakan, sementara fiilnya hanya kasaba pertama, kedua ahatot. Jadi fiilnya hanya 2. Sementara harfunnya bala itu yang pertama, yang kedua wa, yang ketiga bi, kemudian yang keempat fa, yang kelima adalah fi. Jadi komposisinya selalu rata-rata itu mendominasi setiap ayatnya adalah isim, baru yang kedua adalah harfun, yang paling sedikit biasa dia paling sedikit, ya paling sedikit. Nah, kenapa seperti itu? Ya kita bisa pahami dalam bahasa Indonesia sekalipun fiil itu bisa satu tapi merangkai semua kata. Fiil itu. Kenapa? Karena dia adalah inti, yang namanya inti gak perlu banyak-banyak. Contoh misalkan orang menggunakan satu kata saja, ya. Contoh misalkan menggunakan kata kata baca. Ya. Seorang murid membaca ya buku-buku di perpustakaan. Ini cukup satu kata saja. Kalau untuk kata kerjanya. Tapi isimnya memang jauh lebih banyak. Nah, jarang kita temukan di Quran terutama itu ayat yang fiilnya mendominasi, itu sangat jarang sekali. Ya. Dan rata-rata ini artinya apa? Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tuh di Quran ada tentang Adam, wa 'allama Adamal asma'a kullahat. Allah ajarkan kepada Adam al-asma'a kullaha, semua tentang nama, tentang isim, tentang wujud, tentang apa. Artinya bahwasanya al-asma ini banyak. Ya. Bahkan kalau kita lihat sejarahnya, ya, duluan mana asma dengan af'al? Bapak Ibu sekalian, tolong dijawab, duluan mana asma atau af'al? Asma. Duluan asma. Kalau kita kaji ke tauhid, bab akidah contohnya apa? Duluan asma daripada af'al. Ar-Rahman. Yang bisa jawab gratis PP 1 bulan ya Pak Mazwar ya. Ar-Rahman. Ya, buktinya adalah asma lebih dulu daripada af'al, Allah lebih dulu ada daripada af'alnya Allah. Zat Allah itu adalah wal awwalu qadim daripada af'alnya Allah. Bumi, langit, manusia, semesta ini kan itu wujud af'alnya Allah. Af'alnya Allah.
ada karena ada asmanya, karena ada Allahnya itu. Nah, ini kemudian disebutkan di dalam ilmu akidah itu, maka seperti itu. Nah, makanya kajian kita di dalam akidah kalau kita coba sinkronkan dengan ilmu nahu, ya memang asma itu jauh lebih banyak daripada af'al itu. Ya, kalau kita kajian juga ilmu nahu itu. Tasrif juga begitu kan. Fi'il kan hanya ada 3. Sementara isim itu ragamnya banyak sekali. Nah, termasuk kita pahami bahwasanya kalau begitu maka yang kita kuasai ya, yang pertama kali ya, kalaupun tidak bisa atau belum menguasai tasrifan daripada fi'il, paling tidak kata-kata yang memudahkan. Contoh misalkan isim man, oman itu siapa yang atau barang siapa. Sayi'ah, sayi'ah itu keburukan ya. Kemudian khoti'ah, kesalahan. Khoto, kesalahan. Ulaika itu mereka itu. Ashab itu penghuni ashab. Dari kata sahabat dari ashab. Ya, sahabat ashab. Sohib. An-nar itu api atau kalau diartikan juga neraka, an-nar. Hum itu mereka kata ganti. Khalidun itu orang yang kekal. Khalada. Nah, juga sama. Berikutnya juga ada alladzina. Alladzina itu orang-orang yang amal-amal soleh. Ya. Al-jannah itu artinya surga. Jadi memang yang kita upayakan ya untuk menguasai kosakata ini yang memang kita prioritaskan, terutama yang pertama adalah yang tidak membutuhkan ilmu khusus ya dengan menerjemahkan, memahami isim. Kalau fi'il itu kita perlu uraikan. Contoh tadi ahatot itu dari apa sih? Kok ahatot? Dari kata hato. Kok bisa jadi ahatot ditambah hamzah jadinya ahato. Kemudian ahato, ahatu, ahatot. Nah, itu perubahannya. Sehingga simpelnya kita Bapak Ibu, minimal kita punya target ya untuk menguasai terjemah daripada kalimat isim. Nah, harfun lebih mudah lagi harfun. Harfun itu simple. Wa dan bi dengan fa maka fi di dalam. Jadi itu lebih simple lagi. Ya, saya kira target kita coba bikin target standarnya yaitu ketika kita mencoba untuk memahami dalam satu ayat itu prioritas adalah isimnya dulu. Sudah isim nanti artinya isim itu kan pembendaharaan kata nanti. Nah, kalau sudah isimnya itu sudah kita mumpuni, maka kita bisa kuasai dengan mudah ya, harfun dan juga tentang fi'ilnya. Kenapa? Karena saya temukan mayoritas ya rata-rata di Quran di dalam satu ayat, setiap ayat itu dominasinya adalah jenis isim. Bukan harfun yang dikuasain Ustadz, karena harfun itu kan nggak berubah. Kalau isim masih berubah-berubah. Ya, maksudnya kita standarnya isim karena harfun itu sangat mudah sehingga sehingga harfun itu bisa kita dengan mudahnya dikuasai. Artinya yang serius kita untuk diulang-ulang itu adalah isimnya. Kalau harfun sambil lewat kita tentu ingat. Ya, fa, wa, bi, fi, ya. Itu sambil lewat itu ya. Nah, kalaupun kita mau bikin minimal, standar minimal ya di dalam satu ayat minimal harfunnya dikuasai. Contoh misalkan di ayat 81 bala ya dikuasai artinya wa, bi, fa, kemudian fi. Di ayat 82-nya wa lagi, kemudian fi. Jadi memang itu lebih mudah. Itu adalah batas minimal. Standar minimal. Kalau kita standar rata-rata adalah tentu menguasai isimnya. Itu yang standar rata-rata. Dan sempurnanya tentu menguasai juga daripada kalimat fiilnya atau af'al. Ya. Baik, selanjutnya Bapak Ibu sekalian, ini ayat masih rangkaian penutup dari kisah Bani Israel di versi di bagian tema yang dari ayat sebentar. Kita mulai dari ayat 75. Ya, tema dari ayat 75 sebut betul bentar.
Dari ayat 72 ya, wa'id qataltum nafsan, itu temanya dari wa'id qataltum nafsan, selesai ayat 82. Jadi dari ayat 72 sampai 82, berarti 11 ayat kurang lebih, itu tema pembahasan selesai. Nah, kalau kita simpulkan bahwa ada tema di mana tentang Bani Israel dikisahkan di Quran, yang paling mudah kita ambil dari ayat 77 ya, supaya lebih dekat, bahwasannya ada di antara mereka orang-orang Bani Israel itu ya, yang orang-orang yang sok tahu, dan bahkan di antara mereka ada ahli kitab ya, mengaku kitab tapi mereka buta huruf ya, mereka buta huruf di kalangan ahli kitab, tapi memang ditokohkan, tapi mereka buta huruf, jadi minim ilmu ya. Kecuali hanya angan-angan yang mereka tahu, cerita-cerita, dongeng-dongeng, angan-angan, dan mereka pun menjelaskan tentang Taurat, tentang isi Alkitab itu dengan bilayadunun, hanya dugaan, bukan karena berdasarkan ilmu atau berdasarkan firman Allah atau wahyu, tapi berdasarkan dugaan-dugaan saja. Kemudian berikutnya ada Allah ancaman bagi siapa saja yang merubah kitab. Yang merubah kitab dengan tangan mereka dirubah. Firman Allah itu dirubah-rubah, dimasukkan perkataan mereka, dikurangi. Maka mereka mengatakan setelah itu bahwa ini adalah kitab dari Allah, padahal sudah bercampur dengan karangan-karangan tulisan-tulisan mereka. Kan kita kalau misalkan kita lihat kan, mana Quran, mana hadis, mana pendapat ulama. Jadi kalau kita lihat kitab misalkan, contoh yang paling mudah itu tafsir Ibnu Katsir. Tafsir Ibnu Katsir itu jelas Qurannya itu yang mana, ada kelihatan. Hadisnya itu ada. Karena Ibnu Katsir itu ada jenis, tafsir Ibnu Katsir adalah jenis tafsir yang tafsir bil ma'thur. Artinya tafsir itu Al-Quran dikuatkan dengan pokok-pokok daripada hadis, daripada hadis-hadis Rasulullah SAW. Nah, baru kemudian ada pendapat Ibnu Katsir sendiri atau ulama yang lain. Jadi kelihatan tuh mana redaksi Qurannya, mana hadisnya, mana ulama, itu kelihatan bedanya. Nah, kalau di kalangan Yahudi, di kalangan ahli kitab itu mereka mencampurkan antara kitab dengan perkataan-perkataan mereka, sehingga tidak terlihat lagi mana kitab dan mana perkataan mereka, karena mereka mencampurkan itu, menuliskan. Dia shtaru bihi samanan qalila, dengan tujuan motifnya adalah mendapatkan kehidupan dunia. Jadi orientasinya dunia semata. Maka kata Allah, celakalah ya, ancamannya celaka bagi siapa saja yang telah menuliskan itu dengan tangan mereka, dan juga celaka bagi yang berbuat atau melakukan, mengamalkan yang sudah jelas-jelas palsu, yang sudah jelas-jelas itu adalah bukan asli daripada kitab. Baik. Kata iman sekalian, adapun ayat berikutnya 80, nah ini adalah bentuk kesombongan mereka. Ketika melakukan kesalahan pun mereka masih tetap pede dengan mengatakan wa qulu lan tamassana naru ila ayyam. Kalaupun kami salah ya harus mendapatkan hukuman masuk neraka. Ya paling tidak kalau api neraka menyentuh kami itu hanya beberapa hari saja. Ya, begitu pedenya mereka mengatakan dengan apa yang mereka perbuat itu, ya kalaupun kami harus masuk neraka paling beberapa hari saja. Mereka punya keyakinan hanya beberapa saat saja, kemudian mereka dibebaskan. Maka Allah sampaikan qul atakhadtum indallahi ahdan fala yukhliqallahu ahda. Katakanlah bahwa kalian telah ambil dari Allah satu janji dan Allah tidak akan mengingkari janjinya. Artinya memang di antara mereka banyak yang melanggar perjanjian dengan Allah Subhanahu wa taala, dan bahkan mereka amtaquluna 'alallahi ma la ta'lamun. Mereka itu berkata-kata, berucap apa yang mereka tidak ketahui, tidak berdasarkan ilmunya, hanya karang-karang. Nah, baru masuk ke tema kita hari ini 81 dan 82. Bala man kasaba sayi'atan. Allah jelaskan siapapun yang melakukan keburukan itu dan kemudian dia menjadikan kesalahannya meliputi dirinya, maka Allah katakan bahwa yang begitu itu
tidak akan masuk neraka hanya sebentar, kata Allah. Tapi faulaika mereka benar-benar bahkan dikuatkan hum fiha khalidun, mereka kekal, tidak ayyama ma'dudah. Tidak ayyama ma'dudah tapi kekal. Walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman, ini kebalikannya, ya, antitesanya. Wa amilus solihat, dan beramal soleh. Jadi kalau ada orang beriman beramal soleh, maka kata Allah ashabul jannah, ya, penghuni surga. Kalau tadi yang mereka mengingkari penghuni neraka. Dan sama juga orang yang penghuni surga juga hum fiha khalidun, mereka juga kekal di dalam. Jadi ini adalah mematahkan argumentasi mereka dengan kepedeannya bahwa kalaupun mereka berbuat salah dan harus masuk neraka itu hanya beberapa hari. Kata Allah tidak begitu. Kata Allah, faktanya kalau misalkan mereka melakukan hal itu, keburukan dan dosa-dosa kesalahan meliputi dirinya, maka mereka adalah ahli min ashabin nar hum fiha khalidun. Kebalikannya juga, kalau orang melakukan amal soleh, kebaikan, dasarnya iman, maka mereka adalah penghuni surganya Allah, mereka kekal juga di dalam. Nah, demikian Bapak iman sekalian, Bapak Ibu, untuk ngaji kita pagi ini. Jika ada tambahan sedikit pertanyaan, silakan. Apa Ustaz? Silakan Pak Budi. Ya, jadi saya juga merasa kena oleh ayat ini yang faminkum ummiyuna la ya'lamunal kitaba illa aman, ya. Karena merasa tahunya Quran juga banyak yang nggak tahu gitu. Apakah ini juga berlaku untuk kita umat Islam gitu maksudnya? Ya, baik. Nah, justru di dalam umat Islam itu memang ada kehati-hatian, Bapak Ibu. Ada kehati-hatian itu begini. Jadi jangan kemudian berbuat sesuatu yang tidak ada dasar ilmunya. Wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun inna sam'a wal absara wal fuada. Jadi akan ditanya. Makanya kan ada bahasa Quran fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lam. Nah, makanya kenapa di dalam Islam itu ada kaidah, kalau kita belum tahu ilmunya, boleh kita mengikuti orang yang sudah berilmu. Contoh masalah di dalam ibadah. Kita belum tahu, ya sudah ikuti dengan sebagaimana penjelasan fatwa ulama yang sudah berdasarkan ilmunya. Nah, jadi kita memang ada kapasitas di mana saat kita tahu dan saat kita tidak tahu. Nah, kalau kita sudah tahu, tidak mengamalkan, ya maka dihukumi juga sebagai orang yang khianat dengan ilmunya. Atau orang yang beramal tapi sok tahu tanpa dasarnya. Nah, maka oleh karena itu, ini menjadikan kita sebagai seorang muslim, yang pertama, hati-hati kalau belum tahu, dan segera fastabiqul khairat kalau sudah tahu. Jadi memang keseimbangannya begitu. Fastabiqul khairat jika ilmunya sudah ada, dan hati-hati ikhtiyat jika kita belum ada ilmunya. Jadi seimbang tawazun antara hati-hati dengan fastabiqul khairat. Ya, demikian Allahu a'lam. Baik, Bapak Ibu sekalian. Jika tidak ada lagi dicukupkan, kita lanjut di Kamis depan dengan ayat 83. Terima kasih atas waktu yang diberikan untuk ngaji. Ya, semoga ini adalah wasilah kita mendapatkan ridha Allah, yang mendapatkan keberkahan Allah Subhanahu wa taala, dan semoga senantiasa sehat walafiat, senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita menempuh ridha Allah, dan thalabul ilmi ini adalah salah satu caranya, dan juga semoga mendapatkan ilmu yang manfaat, mendatangkan kebaikan, kemaslahatan untuk kita semua. Amin ya Allah. Amin. Amin ya Allah.
Assalamualaikum ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin. Kafir majlis subhanaka bihamdika. Asyhadu an la ilaha La ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah, asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Makasih Ustaz.